Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Kapten Hanafi. Kali ini saya ditemani oleh seorang gadis muda belia, cantik pula, dan dia mau menjadi pilot katanya. Terus dia akan bertanya-tanya tentang suka duka, cara-cara dan lain sebagainya. Seperti apa? Kita temui dia. Alexa, apa kabar? Alhamdulillah baik kabar saya. Bagaimana dengan kabar kapten? Baik-baik juga. Ini suatu hal yang baru nih, saya mendapatkan seorang narasumber gadis belia mau jadi pilot. Lalu kenapa sih kok bisa punya cita-cita menjadi pilot? Emang udah punya bayangan atau banyak teman, banyak keluarga informasi cewek-cewek yang mau jadi pilot? Jadi awalnya itu aku pas kelas 3 SD itu lagi scroll beranda YouTube, di mana di situ tuh aku nemu vlog-vlognya para pilot, gimana keseharian mereka. Nah, mulai dari video itu tuh tumbuh rasa ketertarikan aku dengan dunia penerbangan. Dari situ tuh aku belajar tentang pilot itu tuh ngapain aja, terus mereka tuh ngatur jadwalnya gimana. Dan pada akhirnya aku sejak kelas 3 SD itu udah mulai merasakan, oh aku nih udah mau jadi pilot gitu loh. Dan udah mulai bener-bener dari kelas 3 SD itu sampai sekarang tuh targetnya tetap pilot, pengen jadi pilot walaupun perempuan kan sudah banyak kan pilot yang perempuan itu. Jadi saya semakin termotivasi, apalagi ilmu penerbangan itu setelah saya research lagi ternyata lebih luas dan lebih dalam lagi, banyak hal-hal baru yang pastinya belum saya pernah pelajari dan lihat gitu. Jadi punya ekspektasi yang tinggi dengan pekerjaan pilot ini. Kira-kira punya bayangan nggak kalau jadi pilot itu kerjanya seperti apa? Akan meninggalkan suami dan anak atau meninggalkan keluarga? Belum lagi kalau misalnya ketemu cuaca yang buruk misalnya, apa nggak takut? Untuk cuaca buruk mungkin untuk sekarang saya sedikit takut karena saya pribadi belum punya ilmu, belum tahu lah ilmunya gimana sih cara ngadepin itu. Tapi kalau mungkin nanti saya sudah dapat bimbingan dari senior atau dari guru-guru pilot gitu, seperti itu, rasa takutnya seharusnya tidak setakut itu. Even mungkin kalau sedikit takut, setidaknya saya tahu nih apa yang harus saya lakukan agar keselamatan untuk seluruh kru dan penumpang itu selamat. Kenapa nggak jadi dokter, insinyur, arsitek, hukum, pramugari? Kenapa harus jadi pilot? Setiap pekerjaan yang tadi Kapten sebutkan kayak dokter, hukum, arsitek, itu semuanya itu punya ilmunya masing-masing yang berguna juga, yang menurut aku pribadi juga mereka nih menarik juga. Hukum juga menarik, dokter juga sebenarnya juga ilmunya tuh banyak banget kalau dokter. Tapi dari semua itu menurut aku ilmu penerbangan tuh tetap yang paling menarik dan bener-bener bisa bikin aku kayak wah ini hal baru nih yang gak pernah aku lihat gitu loh. Karena kalau untuk hal penerbangan itu aku nggak terlalu banyak lihat sih sebenarnya, soalnya kan dia biasanya belajarnya langsung di tempat, terus biasanya emang sama senior gitu. Mungkin kalau hukum saya bisa tanya yang Bisa belajar sendiri ya? sama mungkin sama yang lebih tua yang dulunya di kuliahnya jurusan hukum itu mungkin bisa. Tapi Sekarang kelas berapa? Sekarang aku kelas SMA kelas 1. Kelas 1? Iya. Naik kelas 2 di sekarang ini? Iya, tahun ini. Oh oke, berarti masih cukup lama ya. Waktu berjalan cepet jadi ya. Lalu apa nggak takut tuh nanti kalau seandainya take off atau landing ketemu cuaca yang buruk, dan laki-laki aja pilot laki itu banyak yang takut, atau penumpang juga banyak yang takut, sedangkan ini pilotnya cewek sendiri, apa nggak takut seperti itu? Mungkin sedikit takut, dan mungkin itu memang untuk tes mental. Tapi mau bagaimanapun kalau memang sudah punya ilmunya pasti diusahakan, oh harus gini, oh harus gini. Berarti udah punya perasaan pede nih ya. Harus bisa pede dan harus bisa ambil tindakan yang tepat untuk keselamatan semuanya. Jadi kepengen jadi pilot ini bukan karena saran ataupun suruhan dari orang tua, bukan? Bukan. Keinginan sendiri? Iya. Dan nanti gimana tuh caranya mengatur waktu kalau udah jadi pilot? Mengatur waktu
mau menikahnya kapan, bagaimana, lalu pada saat sudah punya keluarga, lalu meninggalkan suami dan anak. Kalau untuk itu mungkin saya nanti Lihat nanti aja ya. Ya, mungkin untuk sekarang fokus untuk belajar dan bagaimana caranya nanti saya bisa sukses jadi pilot. Terus udah tahu belum enak enggaknya jadi pilot itu seperti apa? Belum tahu semua, dan tapi ada satu hal yang pasti saya tahu itu suka dukanya itu kita bisa ke banyak tempat nih tanpa bayar biaya karena kita kan pilotnya. Tapi dukanya ya kita waktunya kurang sama orang-orang, dan udah pasti ketika orang-orang libur kita bekerja karena ada jadwal fix untuk. Yang jelas pilot itu nggak pernah kenal Natal, tahun baru, Lebaran, hari raya lainnya, nggak ada itu. Kalender merah tetap aja terbang juga, nggak ada libur-liburnya, walaupun bisa diatur ada cuti-cutinya seperti itu. Yang jelas jadi pilot itu ada dua enaknya, enak dan enak sekali. Lalu jadi pilot itu punya dua juga keuntungan lainnya, yaitu kedudukannya tinggi. Kenapa? Karena tingginya sekitar 35.000 sampai 39.000 feet terbangnya, lebih tinggi daripada CEO manapun juga, seperti itu. Lalu pandangannya luas. Kenapa luas? Karena pada saat terbang bisa melihat Pulau Sumatera, bisa melihat Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, pandangannya luas. Itu guyonan kami seperti itu. Lalu keuntungan lainnya lagi, kita bisa memberikan tiket kepada suami, istri, orang tua, mertua, ya mereka bisa terbang gratis kapan saja, kemana saja. Bahkan tergantung airline-nya, ada yang memberikan tiket 7 kali dalam 1 minggu misalnya, ataupun 30 kali dalam 1 bulan. Tapi siapa sih yang mau terbang sampai 30 hari, 30 kali dalam 1 bulan? Kita aja gak pengen libur. Seperti itu. Lalu rencananya nanti mau sekolah di mana? Untuk sekarang sih target terbesarnya sih kalau bisa Curug. Memang maunya Curug dari dulu. Oke. Kalau bisa. Ya, Curug itu adalah the best pilot are trained here. And the sky is very fast place, but there is no room for error. Karena saya juga lulusan Curug. Seperti itu. Oke, kalau begitu semoga cita-cita kamu kesampaian, terwujud, dan jangan lupa dari sekarang harus banyak belajar, jaga kesehatan supaya pada saat waktunya semua berjalan dengan normal. Semoga tercapai apa yang kamu inginkan. Thank you, Kapten. Oke, selamat ya. Sip.